Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin شفيعنا ومولانا قدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Segala puji hanya milik Allah dan kita bersyukur atas semua nikmat yang telah Allah limpahkan untuk kita semua, nikmat yang sering kali lalai kita untuk mensyukurinya, nikmat yang sekecil apapun itu adalah anugerah Allah yang harus kita syukuri, nikmat yang tidak mungkin kita bisa hitung, nikmat yang paling agung tentu adalah nikmat iman dan Islam, sehingga di pagi ini kita masih bisa beribadah dan beramal soleh, dan salah satunya hadir dalam majlis ilmu yang mudah-mudahan dengan wasilah majlis inilah kita menjadi orang-orang yang sebagaimana disebutkan dalam tema di pagi ini, antara Abdullah dan juga Khalifatullah. Dan salawat tentu dan salam senantiasa kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu tercurah kepada nabi kita, qudwah kita, uswah kita, nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya dan juga para penerusnya, para pengikutnya hingga akhir zaman. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mampu menghidupkan sunnah-sunnah dari nabi kita Nabi Rasulullah alaihi wasallam. Jamaah yang bukan Allah, alhamdulillah di pagi ini kita kembali berjumpa dalam Sekolah Ayah Bunda bersama Abah Ruli dan juga Sadadi Al-Jabari. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga guru-guru kita dan juga Allah limpahkan keberkahan, kesehatan dan juga keistiqomahan. Dan tentu doa untuk kita semua jamaah yang dimuliakan Allah. Dan sama-sama kita sisipkan doa-doa kita setiap kali kita hadir dalam majelis ilmu untuk para sahabat semuanya, tentu untuk keluarga dan semua keluarga besar kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala juga terus limpahkan hidayah dan taufiknya untuk kita semua dan juga untuk istiqomahan dalam beramal soleh. Dan insya Allah di pagi ini sebagaimana yang sudah disajikan dalam undangan kajian, kita akan mengulas tentang bagaimana menggabungkan antara peran kita sebagai hamba Allah atau Abdullah dan juga amanah besar kita sebagai khalifah di muka bumi ini. Dan insya Allah sebelum masuk kajian, eh, jangan lupa untuk terus berazam untuk tetap mendukung ya kegiatan-kegiatan dari Majelis Keluarga Indonesia. Mudah-mudahan ini juga jadi salah satu wasilah untuk amal soleh. Insya Allah di tanggal 27 kita ada kegiatan khitan gratis, dan mudah-mudahan juga kita termasuk yang eh, bisa membersamai ya kegiatan ini, tidak hanya mungkin terlibat, juga mungkin juga ada doa-doa yang bisa kita sisipkan untuk kegiatan ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita semua. Dan alhamdulillah Mbak Ruli saudari juga sudah hadir ya bersama kita untuk mengulas sebuah tema penting jadi bagian dari pondasi dari akidah kita, tentang bagaimana menggabungkan antara peran sebagai hamba Allah dan juga khalifah yang menjadi amanah besar kita di muka bumi ini, memakmurkan bumi sebagai khalifahnya Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah Sadadi sehat-sehat. Alhamdulillah, khair. Alhamdulillah. Ini Abah Ruli juga nampaknya ada di rumah nih, Ustaz ya. Masih mute set, belum open mic. Iya, sudah nyampe rumah. Alhamdulillah. Baik, saya persilakan kepada Ustaz Dodi Al-Jambari untuk memandu obrolan pagi ini. Insya Allah mudah-mudahan penuh berkah, Baik. kebaikan dan inspirasi untuk kita semua. Tafadhal masykur. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzalna sakinata fi qulubil muslimin walladzi anzalna qur'ana fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabi wa rasulullah ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, pagi ini kembali kita belajar dari guru kehidupan kita, Abah Ruli. Sehat, Abah? Pangastunipun Ustaz, agak batuk. Masih kan, batuk belum rada, tapi nggak ngipli sih, cuma sedikit batuk. Iya. Berarti apa? Ngopinya kurang itu. Ah itu. Set ini Nggih. di buku antum ini, Nggih. Family Growth ini, luar biasa ini. Set. Data yang antum hadirkan, kasus perceraian yang tercatat itu sekitar 463.654 kasus. Ya. Ini sempat jadi titik puncak setelah pandemi, dan ini jadi krisis rumah tangga. Kalau lihat perceraian yang meningkat dari tahun ke tahun, bukan cuma di pasangan muda, saya tertarik sama mulai bahasan visi penciptaan ini. Mengenalinnya itu kan bagaimana seseorang dia hambanya Allah tapi sekaligus jadi khalifatullah. Ya. Dua peran ini kan mesti clear gitu, Ustaz. Ya. Jadi Abdullah itu yang bagaimana, jadi khalifatullah itu dengan porsi yang seperti apa. Karena ada keluarga yang seharusnya dipimpin sama laki-laki, tapi ternyata keputusannya didominasi sama perempuan. Ya. Ada keputusan-keputusan besar yang seharusnya dibuat oleh para pria sebagai kawam, tapi seringkali kemudian diambil alih karena nggak tahu saya, karena unsur keterpaksaan atau karena ketidakberdayaan atau apa ini. Yang antum temukan dari buku ini, kita bisa mulai dari mana, Ustaz? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, jadi kan begini ya, kalau kita bicara tentang visi penciptaan, Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita dalam, kalau kita yang paling sering, ayat yang paling sering kita pakai kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa ya. Buddha tidak diciptakan bahwa kamu manusia, jin-jin manusia itu kecuali hanya untuk beribadah padaku. Ini adalah kunci awal bagaimana kita diciptakan Allah sebagai Abdullah. Ya kan, Abdullah itu apa? Abdullah itu orang yang beribadah, orang yang ngenger, kalau bahasa Jawanya ngenger, orang yang memang orang yang beribadah, orang yang meminta pada Allah Subhanahu wa taala, orang yang diberikan kewajiban oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kewajiban yang sama. Dalam artian ini adalah bicaranya tentang ngomong tauhid. Bicaranya keimanan. Bicaranya dimensinya tentang ibadah. Ibadah dalam artian ibadah-ibadah mahdhah, semuanya sama. Tidak ada beda antara panjenengan saya bahkan dari zaman Rasulullah sampai sekarang tidak ada perbedaan. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang tauhidnya sama. Kita harus beriman pada Allah, kita harus beriman pada malaikat-malaikatnya Allah, kita harus beriman pada Rasulnya Allah, kita pada kitab-kitabnya, pada hari akhir, pada qada dan qadarnya Allah. Itu semua sama. Dan ini persamaan kita, ini persamaan kita. Jadi kalau dalam visi penciptaan yang pertama tadi, Allah menciptakan kita dengan tujuan yang sama, beriman dengan cara yang sama,
beribadah dengan tata cara yang sama. Iman-imannya kita, sholat subuhnya juga cukup 2 rakaat. Ya kan? Nggak perlu ditambahi. Wah, karena sangat senang sholat gitu kan, karena sangat cinta sholat subuh ditambahkan nggak bisa. Itu nggak boleh gitu loh. Karena memang syariatnya ada. Dan ini yang menjadikan kita sama. Oke. Senang ayat Quran gitu kan, ya nggak boleh ditambahi. Dikurangi juga nggak boleh. Karena Ya. memang ininya sama. Jadi di tingkatan ini kita semua punya hal yang sama. Kenapa kita akhirnya kita ngaji tauhid misalkan, kita ngaji tauhid ya karena kita ingin menjadi Abdullah, menjadi hamba-hamba Allah yang paham bagaimana cara mencintai Allah dengan rububiyahnya Allah, dengan uluhiyahnya Allah, dengan asma wa sifatnya Allah, dengan ini clear sama, udah nggak usah tidak ada beda di sini. Tapi Secara template dan potensi sama. sama, mau dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Ya. Allah ciptakan garisnya sama tentang keimanan, tentang tauhid, tentang rasul-rasulnya Allah. Cuma bedanya mungkin pada waktu zaman Nabi Isa mereka belum ada Nabi Muhammad, mereka Ya. beriman pada Nabi Isa, sedangkan kita beriman pada Nabi Muhammad, Nabi Isa dan sebelumnya. Kan Ya. ininya gitu ya, nyambungnya Progresif. gitu. Ya. Karena kita nggak bisa kalau sekarang kita beriman pada Nabi Muhammad, tapi kita nggak beriman pada Nabi Isa, nggak boleh. Karena memang itu satu kesatuan, satu satu garisan gitu. Ya. Nah, kemudian ini yang tapi tidak boleh berhenti di satu titik itu. Karena dalam surat Al-Baqarah Allah juga menyampaikan bahwa kita itu diciptakan sebagai khalifahnya. Apa khalifah itu? Nah, khalifah ini sering dimaknai sederhananya sebagai pemimpin. Ya. Nah, nanti kalau dimaknai hanya sebagai pemimpin, dimaknai hanya sebagai penguasa, ini akan ada kecenderungan ditafsirkannya tafsir politik. Pemimpin itu ya presiden. Nanti akhirnya jidalnya itu saat Sempit. fikihnya itu akhirnya ngomong oh berarti yang disebut khalifah itu presiden, bupati enggak. Nah, kayak gitu-gitu Ya. jadi. Padahal kalau kita mau lebih dalam sebenarnya kalau ngomong khalifah itu semua kita khalifah. Kenapa? Nanti dalam hadisnya disamakan bahwa kita semua itu adalah pemimpin. Suami memimpin keluarganya, kita secara pribadi memimpin diri kita sendiri kan gitu kan. Nah, inilah di sini kalau udah ngomong pemimpin berarti kita ini kalau bahasa saya mungkin bahasanya Allahyarham Ustaz Haris Santosa segala macam menyatakan Ya. sebagai kita ini sebagai pemakmur. Allah tugaskan untuk memakmurkan bumi ini. Nah, bab memakmurkan bumi ini kan caranya beda-beda. Kalau babnya kerja gitu misal, kalau babnya kerja ada yang jadi memilih menjadi tukang nasi uduk. Ada yang memilih menjadi pegawai Pertamina. Jual bensin eceran maksud saya. Nah, ada yang memilih jadi tukang sapu, tukang bersih-bersih. Ada yang memilih jadi ini. Kenapa saya bilang memilih? Ustaz, saya itu tidak milih, Ustaz. Jenengan tetap aja milih. Waktu dulu daftar gitu kan. Kenapa jenengan buka warung nasi uduk? Kan itu kan jenengan sendiri yang buka Ya. kan. Bukan. Saya itu dipaksa kok 10 tahun. Dipaksa itu cuma sehari gitu. Kalau 10 tahun itu bukan dipaksa, memang milih gitu kan gitu kan. Passion. Nah, ini saya bilang di sinilah nanti akhirnya dalam konteks keluarga kita kan memilih peran kita. Allah berarti kan kalau memakmurkan bumi dari jalur keluarga seperti apa akhirnya? Berarti kan kenapa kita berkeluarga? Karena kita mengikuti sunnatullah, mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah SAW. Apa berkeluarga itu bagian dari sunnahnya Rasul untuk bagaimana kita mengembangkan Islam ini kan begitu. Nah, akhirnya dari sinilah kita harus bermula. Ya, kalau namanya keluarga itu ada peran. Kita semua perannya jadi anak. Jenengan anak, saya juga anak. Tapi itu kan pada sampai titik tertentu kita juga ya anak, ya plus gitu kan. Anak plus suami, anak jadi plus istri, anak nanti jadi plus suami plus jadi mertua plus besan. Ya. Nah, juga jadi anak jadi plus istri plus jadi menantu plus jadi mertua plus jadi besan sampai akhirnya nanti meninggalan gitu.
Nah, Ya. peran-peran inilah yang akhirnya harus dijaga. Kenapa? Jangan sampai akhirnya tadi kalau mau nyambung ke kasus perceraian tadi, ini yang terjadi akhirnya ketika perannya tidak dijaga, buminya nggak makmur. Buminya yang penuh akhirnya, kalau tandanya bumi makmur itu kan tadi, bahasanya gampangnya adalah baiti jannati. Ya. Makmurnya bumi itu dalam konteks keluarga bukan jadi sugih blegedul, tidak menjadi kaya, tidak, tapi apa, ketika rumah itu menjadi baiti jannati, itu tandanya kemakmuran buminya versi keluarga. Nah, untuk menjadikan itu kan berarti kan gimana cara jadi surga? Oh, berarti di surga itu nggak ada orang padu. Di surga itu tidak ada orang berantem. Tapi akhirnya saat yang tadi jenengan sampaikan, ya ya sudahlah, karena suaminya tidak ngambil keputusan, tak ambil keputusan sendiri. Nah ini kan, nah ini berarti apa? Padahal kalau nanti pengen jadi surga itu ada peran suami, ada peran istri, ada peran anak, ada peran mertua, ada peran menantu, ada peran besan. Semua punya perannya masing-masing. Pertanyaannya adalah, sudahkah kita berperan sesuai dengan tupoksinya? Nah ini. Di Jadi, situ kan. nggih. Jadi kalau kemudian peran itu tidak pernah diketahui secara ilmu, Ya, bakal banyak yang berantakan urusan peran aja nih, Ustaz. Baru betul. ngomong peran ini. Ya, Bagaimana seharusnya seorang suami. Kan kalau kemarin saya melihat beberapa kasus itu ya, kayak menang-menangan, Ustaz. ya. Kayak menang-menangan. Jadi pernikahan ini kayak pertandingan, kayak persaingan. Nah, Padahal harusnya kan ini gada campuran. iya. Nah, Siapa kalau yang paling kesel kan? Suppose yang paling kesel, aku yang lebih capek daripada kamu. Aku yang paling apa namanya? Aku yang paling, karena tadi yang mungkin kita pernah bahas, tadi kita pernah bahas beberapa waktu yang lalu, sering pakainya dalilnya dipakainya berlawanan. Bukan untuk diri sendiri tapi untuk yang lain. Contoh, Rasulullah menyampaikan bahwa kali. orang yang paling baik itu orang yang paling baik dengan keluarganya. Ya, Dan akulah yang paling baik terhadap keluarga. Kan gitu nih. baik, baik. Itu harusnya Ya, dipakai faham. dipakai suaminya, jangan dipakai istrinya. Ya, nah, Hmm, ngomongnya gitu. Ya, hmm. yang paling baik, orang yang suami paling baik itu ya yang paling baik sama suaminya. Kamu lu nggak belum baik lah. Jadi masalah nih saya bilang. Istri yang paling baik itu adalah yang nurut sama suaminya. Lah ini jangan dipakai suaminya. Bunda, mah, yang paling baik itu istri itu yang sing taat pada suaminya. Lah kalau itu yang ngomong suaminya kepada istrinya, bentuknya tuntutan. Ya, Bentuknya tuntutan. Ini harus kita pakai sendiri-sendiri nih. Makanya gitu kan. Pertanyaannya bagi seorang suami, apakah saya sudah menjadi lelaki paling baik terhadap keluargaku? Pertanyaan pribadi nih, yang harus dijawab sendiri. Sama juga, saya istri juga mempertanyakan pada diri sendiri, apakah aku sudah sangat taat pada suamiku? Nah ini, jangan akhirnya, tapi kan, nah kan gitu. Ini seperti yang panjenengan share ke saya ya. beberapa hari yang lalu. Pokoknya tapi ya kalau itu udah angel, saya bilang angel Ya, ya, ini ya, ya. gitu gitu. Saya melihat ini, Ustaz. Nggih. Eh, Mental juara kedua itu kalau dia sekedar memberikan sportivitas, mungkin dia bisa meraih kemenangan. Tetapi ketika dia ingin memberikan kemenangannya kepada orang pertama, maka dia kan jadi supporting. Ya, Kadang-kadang kita tidak mau jadi supporting, kita maunya yang jadi yang menang. ya. Ini Eh, kalau di buku jenengan ini seorang istri yang sadar peran itu dia ya, tidak akan merasa kecil hanya sebagai pendukung. Sebaliknya ya, dia paham bahwa perannya justru sangat ya, fundamental. Artinya ya, suami saya nggak akan jadi juara kalau saya juarain gitu kan. ya, Itu apa ya, ya, pesannya ya, gitu. ya, ya. Jadi begini, ini yang sering kali, ini saya melihatnya memang faktornya adalah faktor masa lalu gitu. Faktor Iya, masa lalu yang dulu itu dianggap bahwa konco wingking kan.
teman belakang saja. Ya, Namanya ya, teman ya, ya. belakang itu hanya awak kurang hasilnya apa-apa. Nah, kamu itu, nah ini yang akhirnya hari ini bergeser akhirnya apa? Wanita yang bagus itu yang dianggap bisa ketika dia menghasilkan uang. Ini kan kejadian. Jadi gini, ini polanya kan begini, Zat. Pola dulu itu kita kan dulu hidup di ketika era masih penjajahan segala macam gitu. Orang mungkin nenek-nenek kita semuanya kan hidup yang kondisi yang sangat sangat ini, di mana budayanya patriarkinya sangat kuat. Jadi ketika waktu itu dianggap yang namanya suami itu yang paling Semua, hebat itu ya hanya semua, suaminya saja. semua. Yang dianggap yang paling luar biasa hanya suaminya saja. Karena perempuan dianggap hanya sebagai konco wingking, pelengkap, bukan supporting. Dulu itu Ya. dianggapnya sebagai pelengkap. Hmm. Ketika dianggap sebagai pelengkap, akhirnya kan terjadinya ya ada kekerasan, itu verbal atau non verbal, bahkan wanita tidak punya bisa membuat keputusan apapun. Itu kan terjadi ya. Kemudian fase selanjutnya adalah karena kejadian itu muncullah bahwa ya, wanita harus sekolah bla 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 segala macam. Ya, di situ mulai tadi yang sering kali kita sebut sebagai ya kita harus ada ekualitas, harus ada sama nih. Ya. Nah, sama itu nganggapnya bahwa berarti ya kabeh jadi sopir semua. Nah, ini repot. Padahal namanya kendaraan ya sopirnya satu. Loh itu pesawat itu dua. Nah, tetap aja satu yang pilot, satunya namanya co-pilot, bukan pilot juga. Nah, ini harus kita ini kan namanya nyetir di mobil sebagus apapun, mau mobilnya Maserati ataupun apapun, setirnya cuma satu. Ya. Nggak ada mobil itu setirnya dua, nggak ada. Kita belajar mobil aja, setirnya cuma satu kan? Cuma, Pesawat dua, Zat, kiri kanan, Zat. Cuman iya. yang idle satu. Nah, dalam arti tapi tetap namanya co-pilot kan, tidak Ya, dua-duanya bukan pilot. ya, Ketika satu menjadi pilot, dia memposisikan diri sebagai co-pilot. ya, Ketika dia yang satu ini, dia memposisikan kan gini aja, tidak ada ya. nggak dua-duanya nggak Switching, dua-duanya, iya. nggak Nah, bareng, nggak nggak simultan. ada, nggak ada. Bahkan kita belajar naik mobil, kita masih belajar belum bisa nyetir mobil, itu setirnya cuma satu. Iya. Remnya Nggak, yang dua. nah remnya dua, tapi setirnya satu. Yang satu cuma, ayo ini kan Ya, gas kayak gitu-gitu ya, kan. Nah, ya. ini filosofi itu sebenarnya yang harus dinikah. Oke. Nah, hari ini kita kadang-kadang pengennya ya udah kita itu sama, semuanya equal. Nah, equal itu bukan berarti punya fungsi yang sama. Ya kayak tadi, ketika satu jadi pilot, yang satu jadi co-pilot. Tapi ketika kondisi pilotnya udur atau kecapean, nah dia geser. Nah, disinilah shifting inilah yang memang harus saling paham perannya. Jadi kalau buka ban, suami atau istri? Nah, ini kan jadi gitu. Misalkan dulu, jangan ingat dengan badan saya yang sangat luar biasa gemoy itu kan. Iya, Pada waktu itu kalau saya harus ganti lampu, sing rusak itu tangganya. Loh iya kan? iya, Dengan berat 120 kilo, tangga mana sing kuat? Ya iya. kan? Pada waktu itu akhirnya, loh, itu kan akhirnya pilihannya gini. Kamu ganti sendiri tapi ini ngongkon orang, atau memang dalam kondisi tertentu mungkin istri yang naik ganti lampu. Nah ini kan, ya gini kan, hal-hal kayak gini itu ini Ya, bukan tentang mosok ya, nggak bukan mosok. Ini akhirnya ya, tentang kondisi-kondisi yang lah tadi saya bilang kondisi-kondisi tertentu yang sifatnya teknis. ya. Kalau ya bisa misalkan gini, eh, beli gas itu tugasnya suami apa istri? Lah kadang-kadang jadinya jadi hal-hal lucu-lucu gini kan gitu kan Iya, ya. iya. Beli galon itu tugasnya suami apa istri? Saya bilang tugasnya tukang gas. Jenengan tinggal telepon, Mas, gas 2. Hmm. Anterin sekalian pasangin. Ya, Ya, itu kan sesederhana itu. sesederhana Sesederhana itu. itu. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa istri marah bab galon? Karena dia nggak dapat perhatian kan? Masalahnya itu kan gitu aja. Iya, iya. Oh suami saya loh, Ustaz, beli galon aja nggak mau. Kenapa? Berarti sebenarnya bukan bab galonnya, nggak dapat perhatiannya. Nah ini yang jadi sing sering jadi bunga-bunganya itu di situ. Gitu. Masya Allah. Luar biasa. Ini kalau belok ke ada 4 pilar ini, Zat. Ya,
ada Spiritual. spiritualitas, ada emosi, ada sosial, ada finansial. Iya, Saya nggak kepengen ke sini dulu, tapi maksud saya iya. gini, eh, berkeluarga itu menurut versi buku ini menjadi sangat tidak sesederhana sekedar ini kayaknya kita bisa cocok nih, kita bisa makan bareng, kita bisa Iya, asik bareng, kita bisa nikah yuk gitu, nggak ternyata nggak bisa sekedar itu gitu. iya, iya. Dari proses ta'arufnya sudah mulai masuk ke sini belum? Sudah, Bicara Sat. tentang 4 pilar ini. Sudah, Sat. Karena itu Nih, sebenarnya nanti. Teh Nadia nih bisa jadi ini nih kurikulum nih. Jadi gini, karena bicaranya kan ya, ada bab sekufu kan Sat, nanti. Ya, Ada kita itu kalau di ini kan memilih pasangan itu kan pertama dilihat kalau Rasulullah ketika seorang perempuan ditanya apa tadi kan kalau memilih wanita dari keimanannya, keturunannya segala macamnya kan gitu ya. kan. Tapi kalau paling pilih pertama adalah tentang keimanan. Nah, itu kan se- kalau bahasa bahasa umumnya itu spiritualitasnya kan. Hmm. Orangnya punya keimanan yang baik atau tidak. Dalam artian kita harus clear dulu nih. Nah, kadang-kadang ya tadi kita itu ya banyak pasangan nikah itu kan karena saya cinta. Kalau orang ditanya saja lah, satu orang ditanya dulu kenapa jenengan nikah? Ya karena saya cinta. Atau juga karena saya disuruh guru ngaji saya pesantren gitu ya dipilih nih Ya. ini karena dipilihkan sami'na wa ta'atan gitu kan sami'na wa ta'atan ya udah saya ikutin atau karena memang daripada saya melakukan yang tidak baik mendingan saya nikah. Hmm. Ya, Boleh ada enggak alasan-alasan yang ya. normatif ya alasan yang itu memang ya alamat common lah saya bilang kita common reason gitu ya common reason yang memang ya itu memang dan itu sah Ya, ya. itu sah saja tetapi bahwa ingat kita disebut sebagai ya Rasulullah itu ngomong keluarga itu Rasulullah bicara tentang keluarga itu bukan hanya tentang itu saja Hmm. tapi bagaimana melanjutkan Islam ini itu dari sebuah namanya keluarga. Berarti di situ kan banyak pondasi-pondasinya yang harus dikuat-kuatkan. Nah, Ya. ini yang sering kali. Nah, tapi berarti kalau imannya saja cukup, Zat. Imannya saja cukup. Cukup. Dalam artian apa? Tapi tidak hanya ansih itu. Karena ada juga, mohon maaf, orang yang beriman, tapi cara berimannya, pemahaman keimanannya juga masih bermasalah. Itu juga ada. Kita juga tidak ini. Ustaz, dia itu kan lulusan pondok lulusan pondoknya pondok yang begini wah ini nggak ada jaminan. Ya. Jadi kadang-kadang beriman itu bukan karena lulusannya lulusan mana juga Ya. nggak ini. Saya bilang bukan sebagai jaminan gitu loh. Ya. Dari Karena Mesir itu ada Firaun juga ya. ya betul di Mekah juga Abu Jahal gitu Ada kan. Abraham. Ada ya di Mekah ada Abu Jahal juga di ini banyak gitu kan maksud saya akhirnya bahwa ketika kita di sini tidak cukup hanya sekedar ngomong oh beriman saja cukup enggak karena cara ngurip-nguripi keimanan juga penting. Ya. Nah, kan gitu kan. Ini yang perlu dikelirkan makanya sebelum masuk Iya, sana iya. pastikan kita tahu peran kita dulu. Karena kalau itu Mm-mm. sudah nanti udah ngomongnya berdua nih. Pilarnya udah ngomong pilar itu kan pilar rumah tangga, itu sudah ngomongnya berdua. Tapi ketika ngomong yang pertama tadi, pertanyaannya sekarang paham tidak kita peran kita masing-masing. Jadi kalau Misal, balik lagi, menurut saya potong Ustaz. iya, Jadi kalau istri itu tidak boleh jadi sekedar pendukung iya, atau cuma sekedar support system, dia nggak iya, boleh sekunder. Berarti iya. ini complementing dong, Ustaz. Melengkapi, Hmm. bukan pelengkap ya. Pelengkap itu berbeda nih. Pelengkap itu kesannya tapi saling melengkapi. Iya, Jadi karena akhirnya begini, kan namanya support itu cuma tukang 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 apa keplok, namanya? tukang Keplok. keplok. Nah, Jangan dipahaminya begitu gitu loh. Jangan dipahaminya sebagai itu, tapi sebagai peran melengkapi. Peran melengkapi itu karena tadi ini yang saya bilang seringkali salah gagal pahamnya di sini. Gagal pahamnya di situ. Nah, itu juga terjadi karena apa? Karena kalau kita ngomong secara emosi dan secara ini kita itu kan nah kemarin bahasan itu bahasan saya bilang bahasannya Nabi Ibrahim.
dalam di mungkin kemudian sempat sedikit kita ingat. Kenapa kita tidak bisa berperan dengan baik? Karena kita tidak dapat contoh yang baik. Makanya Rasulullah itu sebagai qudwatun hasanah, sebagai contoh terbaik. Nah, enak apa-apa lah ini kan. Kalau istrimu marah, cari contohnya Rasulullah. Umar aja diseneni bojone, sing katanya Ya, galak, garang. galak dan setan pun takut lihat dia aja, Ya, setan takut. ya, Tapi ternyata ya. Umar diseneni bojone apa jenenge mecicing gitu kan. Betul. Diam. Kita Umar juga bukan gitu kan. Ya, Setan ketemu kita lah malah guyu-guyu. Kata setannya, awakmu polo, kelakuan, polo iya, dewe, kelakuan mulai timbang akuan gitu kan istilah kita gitu kan. polo dewe. Iya, itu kok kita malah kasar sama istri lah, itu kan gitu kan. Ya, 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 ya. Ini ternyata bang kita tuh nggak nyontoh gitu lah. Dalam artian apa? Akhirnya kita juga kembali yang tadi yang saya sampaikan bahwa peran-peran ini menjadi peran yang harus yang jangan dianggap sebagai hanya namanya supporter tukang keplok-keplok, supporter hanya sebagai tukang apa namanya ngedorong saja, tapi nggak menjadi support itu adalah support system itu tadi. Kalau kita ada namanya apa ya gerigi gitu, ada baut, kalau kan nggak ada bautnya bisa bahaya. Ya, ya. Ketika yang satu ngegas, yang satu ngerem, ada fungsi remnya, satu ada fungsi gasnya. Nah, kenapa ya, tadi kembali ke sedikit saya nyinggung Nabiullah Ibrahim. Nabiullah Ibrahim pada waktu itu ternyata kisah ini karena mumpung di bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah itu kan saya selalu ngomong terkait bahwa Nabi Ismail itu adalah figur yang tidak fatherless. Ya. Tapi di sisi lain ketika beliau menikah dan ternyata dalam hadis riwayat Muslim disampaikan bahwa istrinya itu tukang ngeluh. Nah, ternyata istrinya tukang ngeluh. Ngeluhnya itu bukan ngeluh yang tidak baik lah ya gitu, Ya, ngeluh tidak baik, ya, tidak ya, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan ganti palang pintu. ya. Loh, Nabi kok ngajari cerai kepada anak? Nah, ini kan maksud saya ini ada salah ini di sini. Disitulah peran bahwa suami itu harus menjadi figur yang tegas. Kenapa Nabi Ibrahim mencontohkan itu pada Nabi Ismail? Karena Nabi Ismail tidak melihat itu di masa kecilnya. Ya, ya. Beda dengan Nabi Muhammad, Seth. Nabi Muhammad itu walaupun tidak punya ayah, bukan tidak punya ayah, ayahnya meninggal, tapi beliau diasuh oleh pamannya. Ya, Beliau dan kakek. diasuh oleh kakeknya. 2 kali kan, kakeknya kemudian pamannya. Ya. Beliau melihat dinamika keluarganya kelihatan. Ya, figur ayahnya clear. Ada namanya family extended kalau bahasa orang Pare itu kan karena Kemenggris gitu guys. Saya sering dapat ini apa namanya dari Forwardan. dari Ustadz Dodi itu forwardan Kemenggris gitu. Makanya bicaranya family extended kan. Family extended itu ada peran keluarga lain. Nah, Nabiullah Ismail tidak mendapatkan itu. Bayangkan Siti Hajar itu datang ke Mekah. Mekah bukan seperti jangan sekarang yang dianggap kayak sekarang sudah Full ada facility. dengan orang segitu banyaknya. Yang dulu Mekah itu kan hanya jalur lewat dan tidak ada ini ya. Siti Hajar itu sebagai kepala sukunya. Ya, Jurhum. Ya, karena jadi kepala suku berarti kan beliau menjadi figur dan tidak ada keluarga di sana kan. Ya. Nah, Nabi Ismail tidak mendapatkan melihat peran-peran itu. Nah, akhirnya oleh Allah Nabi Ibrahim diminta untuk kan Nabi Ibrahim bukan ngomong pelang pintu itu bukan menurut saya itu bukan sakrapnya Nabi Ibrahim gitu loh. Itu kan memang perintah Allah untuk memberikan tarbiyah pada Nabi Ismail. Nah, ini saya bilang tadi peran. Nah, ternyata apa? Nabi Ismail shifting dari peran dari beliau ada sisi-sisi nabinya, peran keayahannya, peran suaminya juga tetap dimunculkan. Nah, ini yang menurut saya jadi sesuatu yang kadang-kadang kita hilang hari ini. Kita baru ngomong tentang peran penciptaan loh ya, ini baru ngomong peran penciptaannya. Di penciptaannya pun ternyata apa? Ada shifting-shiftingnya, ada waktu-waktunya. Kenapa hari ini kalau kita ngomong kondisi hari ini, kenapa anak-anak kita tidak bisa berperan? Yang laki-laki misalkan gak iso kerja hari ini misalkan. Kenapa anak laki-laki kita nggak paham kerja, nggak tahu kerja? Karena mereka nggak pernah tahu namanya kerja, nggak tahu. Pokoknya kamu tugasmu belajar. Ayah sing kesel.
Bahkan itu akhirnya ibunya juga sama. Tapi mereka nggak tahu di kantor itu ibunya ngapain atau ayahnya ngapain, itu nggak tahu. Ya, Karena dijauhkan dari realitas. Udah gede bingung, anaknya kenapa nggak bisa kerja? Adik saya Ustadz itu nggak mau kerja. Padahal dulu pinter. Nah, karena dulu itu yang paling penting itu pinter, bukan ya, berbagi peran. Nah, hari ini kita harus shifting di keluarga kita, bukan ngomong hanya tentang kepinteran, tapi berbagi tanggung jawab. ya. Nah, keluarga itu ngomong tentang pembagian tanggung jawab, gitu. Baik. Jadi kita ini nih tidak ada peran yang diberikan secara otomatis hanya karena gender kan. Ya, Yang ada itu ya bareng-bareng kita. Ini keren ya tulisan tentunya. Menjadi pemelihara, menjadi penguat sekaligus penopang. Ini kadang-kadang memberikan tugas itu artinya gini, ya ini kan apa istilahnya? Pakai saat-saat gitu. Kalau pas dirimu nggak ada, aku di rumah yang ngurus rumah, tapi kalau dirimu di rumah, seolah-olah suami itu kayak nggak bisa napas gitu. Di luar kerja, di rumah mesti kerja juga gitu. ya, Di seolah-olah apa namanya? Ya suami cari nafkah aja, urus anak itu urusan istri. Kan nggak gitu, Zat. ya. Nah, Artinya ini kan peran ayah itu kan harus harus muncul juga di apa namanya di sosoknya anak-anak kita itu supaya tangki kasih sayangnya nggak melompong gitu kan. ya. Nah, kan gini, Sat. Ini seringkali gojekannya kan gini. Yang tugas masak siapa? Hmm, Yang tugas nyuci siapa? ya, Oh, itu Rasulullah nyuci sendiri. Rasulullah Nabi nyuci sendiri. Rasulullah itu masak-masak sendiri. Nah, ini kadang-kadang mainnya itu bukan main peran, tapi mainnya adalah kesel-keselan. Aku itu udah kesel lah. Ini kan di sini. Ini di ya. sini. Kalau nanti Ngadu nyambung, capek. iya, ngadu capek, ngadu ini akhirnya ya, ya kalau ngomong ngadu capek semua juga capek gitu kan. Wong turu aja capek kok gitu kan. Tom, kerjaan lu tidur mulu Tom gitu kan. Kan tidur lu dianggap kerja kata orang Betawi gitu kan. Ya kan gitu kan. Nah, dalam artian akhirnya apa? Ini yang menjadi ketika kita ngomong sebagai pemelihara, namanya di rumah itu kan mentang-mentang tadi. Oke, ketika suami keluar rumah, otomatis kan tadi kata ada pilot, ada co-pilot. Ya, Ketika suami keluar rumah, pilotnya kan harus berubah di rumah. ya, Bergeser dong. Bergeser karena apa? Berarti harus ada keputusan-keputusan yang diambil. Misalkan tadi, nek ini gini, gini. Misalkan tadi, kondisi suami harus kerja, nggak bisa jemput anak. Oh, pilihannya ada beberapa. Pilihannya bisa kita eh, ngirim Gojek, hmm, bisa kita memang memang ada ikut jemputan, atau misalkan Allah takdirkan karena ini dia harus jemput sendiri, gitu kan? Karena tidak punya ini tidak ada beberapa hal, misalkan dia harus jemput sendiri. Nah, ini kan harus dijalanin secara teknis ya, saya bilang secara teknis ya, itu harus dijalanin. Tapi juga akhirnya mentang-mentang seperti itu suaminya semuanya ya nggak gitu juga, istrinya semua nggak gitu juga. Nah ini makanya tadi memelihara, tapi juga nopang. Support itu bukan berarti ya support itu tinggal, wah kamu bermain, ayo tak keplok, nggak gitu. Support ya, itu adalah, ayo kamu yang di sini, aku tak di sini ya. Nah ini tentang bicara tentang peran, namanya. Dan ini nggak bisa plek-ketiplek. Makanya saya bilang saya tidak mencontohkan satupun contoh dalam artian apa? Ketika kita saya nggak bisa mencontohkan kenapa? Karena ini semua keluarga kondisinya berbeda. Kondisinya ya, berbeda. ya, Keluarganya Ustadz berbeda dengan keluarga saya. Ustadz putrinya 3, saya putri 1. Ini ada yang belum punya putri, ada yang putra, dan kemudian ada yang berputra plus di situ ada mertua. Lah ini kan akhirnya berbeda-beda. ya, Nah, kondisi yang berbeda-beda inilah sebenarnya yang menjadikan akhirnya rumah tangga kita itu nggak bisa copy paste. Udah, saya tak nuruti Abah Ruli, saya tak nuruti Ustadz Dodi. Prinsipnya bisa, tapi ketika pelaksanaan pasti beda-beda. ya. Gitu. Jadi apa nih namanya? Kalau kalau apa namanya istilahnya? Oke, kamu yang cari nafkah, aku tak siapin logistiknya, gitu kan ya. Ya, iya, Jadi ada peran yang nggak bisa nggak ada.
harus ada semua gitu kan. Betul, betul. Ini seru nih, tapi kalau kita yang ngobrol aja nggak seru nih, Zat. Kita lempar ke teman-teman kita sahabat surga kayaknya seru nih, Zat. Banyak Boleh. yang ngincer ngincer mau mau urun rembuk juga nih, Zat. Yang udah punya bukunya Ustadz Ruli, Family Growth, boleh sharing. Kita gabungin dulu ke Ustadz I- Holis. Ini Fadal. bukunya masih buku versi dummy. Ada sih, ini versi dummy masih, ya ini dummy. Masya Allah, tabarakallah. Dan kalau menyimak juga Abah Ruli biasa juga di Instagram Ya, ya. Jual ya, bareng dengan beberapa praktisi pendidikan juga. Kita bisa juga ikuti bagaimana kiprah beliau dalam terus concern dalam pendidikan keluarga ya. Baik jamaah yang Allah, alhamdulillah jazakumullah khairan katsira Abah Ruli dan juga Sadadi. Mudah-mudahan obrolan di pagi ini yang penuh dengan hikmah ya. Gimana kita menerapkannya dalam kehidupan keluarga tentu tidak semua dalam kesempurnaan artinya ya. Karena itu makanya istilah yang disebut oleh Ustaz Ruli itu adalah tumbuh bersama ya, Ustaz ya. Family ya. growth ya. Jadi keluarga itu memang harus tumbuh dan dengan tumbuh inilah makanya akan saling belajar, saling berwasiat juga dalam kebaikan ya. Silakan jamaah yang ingin sharing, yang sudah baca bukunya ini wajib nih untuk sharing nih. Nah, ada Mbak Dina, gimana Mbak Dina? Sehat? Yang sudah baca bukunya, eh, s- apa nih? Kalau buat yang belum segera order. Eh, karena isinya sih dipretelinnya seru nih. Kalau saya bilang apa ya? Saya melihat satu pola yang dibangun sama Ustadz Ruli ini dari realita soalnya. Jadi nggak 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 ngawang-ngawang di idealisme gitu. Nggak teoritis banget gitu. Iya, iya. Dari realita yang ada, kemudian beliau beliau lakukan derivasi. Kalau saya pertanyaan saya nih, San, kan di Iya, perkotaan itu rata-rata memang suami istri bekerja ya. Banyak kan lah begitu. Karena memang hmm, kebutuhan ekonomi yang cukup besar hingga pendidikan, bukan pendidikan, mengasuh anak itu memang akhirnya membantu lah ya. Ada yang iya, mengurusi di rumah untuk urusan makannya, bahkan iya, mungkin juga pendidikannya gitu ya. Bahkan anak saya ini untuk jadi diberi job oleh tetangga ini karena dua-duanya kerja untuk dampingi anak-anaknya belajar tiap malam. Jadi apalagi untuk menjelang ujian itu anak saya diminta untuk bahkan dibayar gitu ya untuk menjadi badis ya sebagai teman untuk iya, mereka belajar. Karena kalau nggak ada yang ngawasi begitu ya lost gitu. Mereka main tiap malam gitu kan. Mungkin juga iya. eh, tidak dijadwalkan untuk belajar gitu. Padahal selalu orang tuanya kan pulang mungkin malam tidak mungkin juga bisa mendampingi mereka untuk belajar. Ini dengan pola seperti ini apa sebenarnya yang bisa diambil hikmahnya, Ustaz? Jadi gini ya, kita bicara terkait dengan sama-sama kerja, ya kan, sama-sama kerja atau bekerja sama itu kan akhirnya menjadi ya kayak tadi kalau Bu Ivon bilang antara si paling menjadi si saling. Ya tadi ini yang menjadi paling, apakah gini, istri bekerja salah enggak? Enggak. Enggak salah. Suami bekerja kewajiban. Kalau ke istri itu mubah, boleh, gitu kan, boleh. Misalnya boleh-boleh saja, nggak ada yang salah di sini. Tapi pertanyaannya adalah, ini tuh diambilnya karena apa? Betul, betul lokah kalau misalnya gini, Ustadz karena kebutuhan sekarang itu naik. Emang kebutuhan dulu nggak banyak apa? Sama aja kebutuhan dulu sama sekarang. Cuma Ya. bedanya kemarin itu tanggal 9 pertama 12.000, sekarang jadi 17.000 kan gitu aja kan, gitu kan. Bukan, bukan begitu Mas Elo? Ada nggak Mas Elo hari ini? Nah, jadi ya, tapi apakah itu tetap sama, kebutuhannya sama-sama tinggi. Wah, Ustadz dulu kan sekolah murah, sekarang sekolah mahal. Loh, emang anak kita harus sekolah di sekolah yang mahal? Apakah pendidikan terbaik itu adalah sekolah mahal? Kan enggak juga, ya kan? Jangan-jangan akhirnya apa? Yang kita bukan kebutuhan kita yang naik, gaya hidup kita yang naik.
Nah ini yang harus kita, maksud saya, dan itu nggak perlu oh enggak kok Ustaz, saya itu nggak gitu, nggak usah dijawab, nggak. Karena saya pertanyaannya retoris saja, bukan pertanyaan yang harus langsung dengan jawab di sini, tidak. Ya tadi saya bilang tadi, akhirnya pada titik-titik ini sebenarnya namanya keluarga itu sadar, akhirnya ngobrolnya di sini. Oke, eh, kita itu kita punya tujuan begini, kita punya target gini, anak kita begini begini begini. Nah, oke ya, aku juga ikut bantu ya. Nah, ini menjadi titik ininya di sini. Karena apa? Jangan jadi memang ini pilihan sadar yang harus diambil untuk mencapai sesuatu. Nah, tadi saya sering bilang, ternyata sakinahnya istri sama sakinahnya suami beda Pak, beda beda pendekatan. Kita kalau ngomong sakinah, misalkan istri ditanya sakinah itu apa parameternya? Kalau tinggal sendiri udah punya rumah sendiri. Suaminya ditanya sakinah versi suami apa? Kata suaminya yang penting nggak berantem. Lagi kan beda ini. Ya. Dua-duanya beda nih. Ini beda nih. Harus ada titik samanya dulu. Akhirnya apa kata suami? Ya wes santai aja sih, kalau kita juga tinggal di sini tidak apa-apa. Yang penting nggak berantem. Kata istrinya nggak bisa, kita harus punya rumah sendiri agar ah, ini kan di sini. Nah, titiknya akhirnya kita harus titik temu. Ada titik temu, dari titik temu itu akhirnya oke deh kalau begitu gimana kalau begini. Nah, tadi misalkan anak diasuh oleh Hotimat gimana? Kalau kita lihat dari apa namanya, suami yang baik itu yang bisa nyediain rumah luas, ya kan? Kan begitu kan? Ya ada hadisnya, bahkan ini ada hadisnya. Suami yang baik itu bisa nyediain rumah luas, tapi kata luas itu kan Rasulullah tidak menggariskan harus 150 meter persegi loh. Rasulullah juga tidak emang harus di klaster di peak kan, nggak ada gitu kan, atau di Beverly Hills kalau di ini kan nggak ada gitu. Tapi jadi kan luas itu kan bisa maknanya makna makna fisik dan makna emosinya juga. Terus kemudian tentang tadi boleh diasuh Hadimat, boleh diasuh itu di titik mana, tetapi di titik mana juga memang menjadi peran keluarga. Kenapa? Rasulullah masa kecilnya diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Kenapa? Karena ada kondisi-kondisi tertentu yang di Mekah pada waktu itu, di Mekah sedang ada wabah kan, di Mekah ada wabah, dan kemudian ada pendekatan lain apa? Karena di daerah itu bahasanya lebih bagus. Akhirnya itu dilakukan. Nah, berarti sebenarnya diasuh oleh yang lain juga boleh, tapi bukan hanya sekedar tukang ngasih makan. Nah, ini kan berbeda nih. Kenapa diasuh oleh apa namanya, diasuh karena harus kerja, dan kita tidak milih bagaimana si orangnya. Mereka pada waktu itu melihat loh, oh kenapa dia diasuh oleh Halimatus Sa'diyah. Halimatus Sa'diyah itu dari daerah yang memang bahasanya bagus, ininya bagus. Jadi orang tua pun punya target agar setelah di sana anak-anaknya tidak ngomong bahasanya kayak sekarang, bahasanya ANC gitu kan. Nah, itu gitu, paham maksud saya ya. Ininya di situ, Ustaz. Jadi ini bukan tentang kerja tidak kerja, ini bukan tentang ada khotimah tidak ada khotimah, tapi tentang nih, kalau udah ngomong keluarga berarti ada kesepakatan. Nah, kesepakatannya oke, ayo kita bareng-bareng. Apakah anak yang ibunya tidak bekerja akan menjadi lebih baik? Belum tentu. Apakah anak yang ibunya bekerja pasti anaknya jadi nakal? Belum tentu. Kenapa? Nggak bisa di apa namanya, hanya sekedar pakai dari satu titik, satu sisi situ saja, nggak bisa. Harus banyak sisi. Gitu, gitu ya. Jadi mm, akhirnya apa? Berarti pakemnya gimana, Sat? Nah, pakemnya pertanyaan saya sederhana. Wis ngobrol durung karo keluarganya. Sudah ngobrol belum sama pasangannya? Apa yang diobrolin? Kita sering kok saat ngobrolnya bukan jangan ya nanti beliin martabak, itu ngobrol juga. Oh, itu juga ngobrol. Tapi bukan hanya tentang itu. Nanti martabaknya setengahnya ini, setengahnya ini. Habis beli martabak jangan lupa yang dibeli sama suaminya yang paling belakang kan, karena suaminya lupa gitu kan. Makanya kalau ke suami itu jangan diomongin. Kalau bab kayak gitu bukan diobrolin tapi dicatat di WA. Nih, ya gitu. Bercandanya begitu ya. Kalau ke suami itu, karena kalau istri itu nanti beli ini banyak gitu. Yang dibeli itu yang paling akhir doang. Karena yang diingat yang paling terakhir. Gitu maksud Haris. Masya Allah. Ini sebenarnya juga di sini mungkin juga ada banyak ibu-ibu yang bekerja ya. Bisa Iya, sharing juga dalam membagi perannya gitu. Karena antara
dari Khalifah dengan Abdullah ini kan sama-sama ketika dalam praktek di lapangan tuh tarik menarik Ustaz ya. Iya, Tarik menariknya ya karena sering kayak gini saat ada satu motivasi atau mungkin istilahnya selalu disebut dengan aktualisasi diri gitu. Soal iya, perempuan dengan mungkin latar belakang pendidikannya tinggi gitu kan ya. Kemudian ketika tidak berperan dengan keilmuannya itu, kemudian dianggap masa cuma di rumah aja. Itu kan ada nyinyiran dari cara di keluarga besar ya barangkali begitu ya. iya, Sehingga bab ekonomi mungkin sebenarnya sudah cukup dipenuhi oleh sang suami gitu ya, sang iya, ayah gitu kan. Tapi ada bab lain yang tadi soal aktualisasi diri, soal peran-peran yang mungkin kehalifahannya dia yang merasa iya, ada tuntutan untuk juga berperan dan iya, tentu resikonya pasti ketika peran di luar itu ada hal yang dikorbankan saja, apalagi iya, anak-anak masih kecil gitu ya. Itu iya. gimana membaginya gitu biar Nah, saya bilang tadi keluarga itu tentang membagi tanggung jawab. Membagi tanggung jawab ini tidak sesederhana eh, kayak bagi kue. Bagi kue, ya udah bagi kue, bagi dua sama rata. Itu kan tinggal diukur. Ya kan tinggal diukur kalau bulat itu sama-sama rata udah belah tengah jebret. Berarti apa pertanyaannya gini, apakah suami harus kalau kita ngomong kue, pembagian kue itu suami itu harus dapat berapa sih? Dapat berapa? Kalau kita ngomong makan itu ternyata ada dua. Parameter makan itu satu halal, dua toyib. Kalau namanya toyib itu tadi, bagi kita yang sudah pre-diabetes atau diabetes, ngomong toyib itu berarti gulanya sedikit. Yang masih anak-anak, gula banyak bagus. Bahkan untuk menghafal pun salah satunya, anak-anak itu harus banyak ada kandungan gulanya, tapi jangan over saja kan gitu kan. Nah, ini tapi bab tanggung jawab itu nggak bisa kayak gitu. Tanggung jawab itu nggak bisa cuma bagi roto. Aku kerja, menek omah itu nggak bisa gitu. Namanya tanggung jawab itu nggak hanya sekedar begitu gitu loh. Kalau aku kerja berarti kamu ngasuh anak. Kesannya bahwa kerja itu setengah, ngasuh anak setengah nggak gitu. Jangan dipahaminya kayak kayak matematika satu tambah satu dua nggak gitu. Jadi kalau namanya tanggung, nah kayak tadi misalkan saya kan butuh aktualisasi diri nanti masalahnya gini, Sat. Setelah aktualisasi diri itu ada yang kedua, self reward. Nah kan hari ini bahasanya muncul kan, Ya. saya itu butuh self reward. Nah gitu kan akhirnya jadi kemana-mana tuh. Jadi butuh healing, kayak healing tapi orang healing gitu. Ini kayak gitu jadi. Nah kembali lagi kita bicara tadi. Oh saya mau aktualisasi diri nggak apa-apa. Tapi tadi bagaimana dengan peran tanggung jawab yang dibagi. Nah pernah belum ngobrol tentang itu di rumah? Oke tanggung jawabku apa? Tanggung jawabmu mana? Tanggung jawabku di sebelah mana? Tanggung jawabku sebelah mana? Ini pernah nggak diobrolin? Kalau enggak, ya akhirnya tadi semua pakai asumsi-asumsi. Asumsi saya adalah tanggung jawabmu ini, tanggung jawabku ini. Akhirnya muncul tuntutan. Seharusnya. Seharusnya itu. Akhirnya kecewa. Ya. Padahal ingat istri dan suami kita itu bukan penganut kebatinan. Paham Iya, kan? iya, 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 iya. Karena suami dan istri kita itu semuanya adalah makhluk kasar, bukan makhluk halus. Betul. Jadi mereka bukan penganut kebatinan, dibatin. Ngerti kan? Kayak gitu. Ya kan nggak bisa gitu, makanya diobrolin gitu loh. Mas. Saya bilang gitu, makanya di sini jadi Ustaz berarti kalau gitu tanggung jawabnya gimana? Ya kalau saya kembali lagi di rumah itu saya nggak tahu di rumahnya Ustaz Dodi itu saya nggak tahu loh. Di rumahnya Ustaz Toleh saya nggak tahu loh. Nah berarti kan ada obrolan bersama dulu. Nah contoh saya bilang zaman Rasulullah menikah dengan Ibunda Khadijah, apakah beliau juga akhirnya langsung meninggalkan bisnisnya? Ya. Ibunda Khadijah tidak meninggalkan bisnisnya, tapi beliau mempunyai tim. Ada Mas Ito salah satunya, ada Ya. tim-timnya yang akhirnya beliau tetap di peran-peran di rumah, timnya yang perannya di luar kan gitu kan. Nah, beliau sebagai CEO-nya dalam tanda kutip sebagai think tank, beliau tidak pada sisi teknis. Apa? Beliau tidak ingin peran-peran di rumahnya tergantikan, kan gitu kan. Nah, ini kan pilihan-pilihan nih, gitu kan? Ya. Pilihan-pilihan. Apakah kemudian ketika ketika uh, bagaimana akhirnya di keluarga Rasulullah SAW istri-istrinya mengajukan diri udah kamu dulu kamu aja kenapa dalam tanda kutip beliau ingin belajar Siti Aisyah bagaimana Aisyah radhiyallahu anha
beliau tetap belajar dengan sangat luar biasa dan beliau juga ngajar. Beliau juga ngajar juga. Beliau juga ngajar, tidak hanya belajar, tapi beliau juga ngajarin para 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 umahat-umahat, para muslimah-muslimah pada waktu Ya. itu. Jadi peran-peran di luarnya ada, tetapi tidak menjadikan akhirnya peran di dalamnya menjadi lemah. Bahkan kalau kita mohon maaf ya, mungkin ada cerita-cerita dalam tanda kutip, misalkan dulu kita kenal dengan Dokter Gina. Dokter Gina itu ahli bukan ahli aeroplane, karena beliau dengan keluarganya ini akhirnya apa? Beliau mencarikan ini mencarikan karena dalam kondisi ini ada tanggung jawab yang saya nggak mungkin, akhirnya beliau mencarikan sosok lain untuk menjadi pelengkap di rumah juga, ini kan? Tapi waduh, Ustaz Uli udah ngebahas itu bahaya ini gitu kan ya. Itu pilihan yang beliau ambil, itu kan. Saya juga tidak akan, tapi itu ada orang yang memilih seperti itu ya silahkan gitu loh. Itu pilihan kan gitu kan. Jadi bukan pilihannya adalah eh, A atau B enggak, karena apa? Sesuaikan dengan kondisi rumahnya masing-masing. Dan tetap kembali lagi, ini tanggung jawab baginya bukan kayak bagi roti. Oke, bagi 4, berarti seperempat, 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 enggak gitu. Gitu. Saya tertarik Nggih, sama nggih. saya tertarik sama ininya jenengan. Apa di keluarga sehingga butuh Nggih, self reward, butuh healing segala macam. Saya nggak nggih. tahu. Saya ngelihat istri itu healing buat saya. Nah, Jadi begitu kepengen cepat pulang, pengen cepat ketemu istri, atau kalau memang harus ada kegiatan di luar, tak seret istri, tak ya, bawa, gitu. ya. Supaya seharian Ketemu saya terus. ada beliau, Ya. gitu. Itu nggak tahu ya, karena mungkin love language saya sama beliau itu physical touch. Jadi kadang-kadang buat orang yang nggak paham kami itu kayak ini kok endel banget sih Ustaz ini gitu. Jadi kayak apa Nyanding di ya? wong loro gitu, nyanding Iya. di wong loro. Dan kalau ada satu sofa yang nggak dipisah, Zat, yang Ya, nggak ada handrestnya, iya. itu Langsung nempel gitu. otomatis ya. Iya, itu Otomatis itu ya. dan itu pasti pasti ada yang ke senggol aja. Tidur aja kita gitu. Biasanya kan apa eh, kalau nggak kalau nggak ndusel itu kayak nggak punya istri gitu. Berarti sendu saja. Ah Senengin itu dusel. senang ndusel gitu. Nah, Jadi kadang-kadang gini, kalau kita nggak menemukan hiburan di pasangan itu, aduh, saya nggak kebayang itu kayak apa rasanya, capek banget itu. Banyak ya. banyak kawan-kawan dulu ya di Mhm. masa saya masih ngantor itu ada kawan-kawan yang emang senengnya lembur. Zat. Ya. Saya kok nggak seneng lembur ya saya bilang. Nggak tahu kenapa. Kalau bisa diselesaikan sekarang pulang lebih cepat gitu. Saya kalau di Alta Vista di Ya. apa di Amerika, Palo Alto lah ya, Iya. di Iya. daerah apa grupnya Apple, Google segala Iya. macam. Iya. Bukan Iya. bukan apa-apa, tapi eh, morning coffee itu jadi bagian yang luar biasa gitu. Mereka morning coffee-nya betul-betul meeting pagi jam-jam 6 gitu. Terus ada gitu nanti jam 2 udah selesai semua pekerjaan. Habis itu jam 4 udah di rumah. Ya. Dan yang menyatukan mereka biasanya bukan TV, tapi radio. Ya. Kenapa radio jadi bisa dinikmati sekeluarga? Karena bisa sambil ngerjain sesuatu. Bisa Ya. sambil baca novel, bisa sambil mungkin yang satu lagi nge-bake apa, yang satu mungkin lagi ngerjain apa, tapi mendengarkan informasi yang sama. Itu jadi seru gitu ngelihat itu. Saya kira, wah, hidup kayak begitu enak banget. Tapi ngelihat teman-teman ada yang lembur, ada yang suka lembur, emang ada apa sama istrinya? Jadi kayak kepengen itu udah sampai rumah, udah capek, udah datang, udah sekedar apa menuntaskan urusan di rumah. Jadi rumah itu kayak terminal gitu, Zat. Iya. Asal Karena udah bahasa naruh cintanya beda sih. Itu bahasa cintanya physical attack. serem banget physical Iya. attack. Jadi ini yang terjadi kan. Jadi memang tadi yang itu kan kelihatan masih ini yang pernah saya bilang fenomenanya berbeda. Sabtu-Sabtu dia ngajak istri ke mall, ternyata bukan untuk bersama.
tapi biar istrinya sibuk sendiri. Nah, itu lebih ini lagi kan. Itu Ya, ya, satu ya, 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 kesannya wah, ya, luar ya, biasa. ya, Masya Allah. Kesannya luar biasa ke mall. Ternyata apa? Suaminya di food court atau di salah satu resto di kafe. Yaudah, Bunda jalan aja sendiri. Itu sebenarnya kan pengen bisa, tapi kesan yang muncul, nah kan kesan yang muncul kan couple goals. Ya, 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 luar biasa. Ini kan nggak kelihatan kan. Orang kan tadi sawang sinawang kan, sawang sinawang saja kan. Ya, Nah, ini memang harus hati-hati. Makanya saya bilang dalam keluarga ini kembali lagi bab tanggung jawab itu bukan membagi tanggung jawab itu bukan cuma. Makanya saya itu kalau nanti saya nyebutnya di buku misalkan bahwa istri aktor utama, nanti ya, ini salah juga dalam arti saya bilang maka ini sebagai tadi ya memelihara, ya pemenopang. Jadi dan semuanya sama ya, dalam konteks keluarga, tetapi ya, dalam konteks pribadi ya kita aktor utama semua dalam konteks ya, pribadi. Nah ya, inilah harus hati-hati saya bilang. Hati-hatinya adalah ayo kenali diri kita. Akhirnya kan bagaimana caranya kenali diri kita, kenali pasangan kita, ngobrol bersama. Dari ngobrol bersama kita tahu, oke, kalau gini, bang, kita hari ini tuh pengen ngomong di MKI ya. MKI itu keluarga surgaku. Keluarga surga itu namanya keluarga surga itu adalah berarti yang sesurga sekeluarga kan. Bagaimana caranya? Kan akhirnya ngomongin bagaimana caranya. Oke, kalau ya, ke surga ternyata itu nggak gratisan. Ke surga ya, itu ternyata harus ada ininya. Oke, berarti peranmu di mana, peranku di mana. Ayo kita berbagi peran. Berbagi peran bukan berarti akhirnya bahkan tadi kan kadang-kadang pertanyaan kita itu pada hal teknis. Kalau gitu pondok mana saat yang bisa membawa kita ke surga? ya, ya, Sebentar. Kita kalau sekolahnya di JIS bisa masuk surga nggak anak kita? Ya, kok jadinya bisa, begini? ya, 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 kok jadinya begini saya bilang. mm-mm. Mau pondoknya yang mohon maaf sing sekamar cuma berdua yang pakai lift atau dia harus masak sendiri di kobong kalau orang bilang jauh di gubuk-gubuk Ya, itu bukan itu gitu loh maksud saya bukan di situ itu jadi akhirnya cara bukan ke situ gitu ya. Jadi jangan lompat dulu ke arahnya ke sana. Saat kalau punya BMW itu masuk surga enggak atau kita harus naik kijang transum doyong. ya atau kita harus transum kendaraan umum bukan itu kembali lagi bukan itu jadi jangan masuknya di situ gitu loh ya Ya. Jadi paham ya Mas kadang-kadang, ya? nggih. Jadi kadang-kadang gini, Ustaz. Eh, ada bagian yang kemudian sekedar, ya itu kan programnya Abah Ruli sama Ustaz Dodi di Surga Iya. Sekeluarga. Saya nggak gitu. Saya ngejalanin ini apa